Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Priyana Official. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya kalian? Mungkin kalian sudah banyak mengikuti seleksi mandiri kampus-kampus negeri yang ada di Indonesia. Mulai dari SMUK Unpad, ada SIMAK UI, ada UTUL UGM, ada ITB, ada SMM-PTN Barat yang baru saja berakhir, dan sekarang kakak khusus mau bahas TKPA untuk seleksi mandiri ujian masuk perguruan tinggi USU atau Universitas Sumatera Utara. Oke, semoga video yang kakak share ini bermanfaat. Kakak minta tolong untuk kalian like, komen, dan subscribe. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam seleksi ujian mandiri USU dan ujian-ujian mandiri lainnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kakak juga mohon kepada kalian untuk nge-share kepada teman-teman ataupun adik tingkat kalian agar video ini ataupun channel YouTube ini lebih tepatnya dapat terus berkembang dan membantu adik-adik kalian di tahun berikutnya. Langsung saja kita masuk soal nomor 1. Pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih. Rupiah masih terus mengalami tekanan mengikuti penurunan sebagian besar mata uang Asia. Masalah minimnya pasokan dolar AS di pasar falas semakin mempersulit mata uang lokal. Pada penutupan perdagangan falas tanggal 24 November, rupiah melemah 320 poin ke posisi 12.320 per dolar. Rupiah bahkan menembus 12.325 per dolar. Pelaku pasar cemas karena belum ada sentimen positif dari dalam negeri. Nah, di sini paragraf di atas dikembangkan dengan menggunakan pola sebab akibat karena A. Kalimat utamanya menyatakan hubungan sebab dan kalimat lainnya menyatakan akibat. B. Kalimat pertamanya menyatakan sebab dan kalimat lainnya menyatakan akibat. C. Kalimat ketiga menyatakan sebab, sedangkan kalimat lainnya menyatakan akibat. D. Kalimat pertama dan ketujuh menyatakan akibat, sedangkan lainnya menyatakan sebab. Yang E. Kalimat ketujuh menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab. Nah, jawabannya nih. Apa nih menurut kalian jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat itu adalah D. Kalimat pertama dan ketujuh menyatakan akibat, sedangkan yang lainnya menyatakan sebab. Nah, kenapa bisa D, Kak? Nah, kalimat pertama, pasar uang dan pasar modal Indonesia belum pulih, dan kalimat terakhir, oleh karena itu pasar lebih memilih memegang dolar AS dalam kondisi pasar global yang sedang rentan ini, merupakan dua kalimat yang menyatakan akibat dari kalimat lainnya. Kalimat sebab akibat secara sederhana dapat diidentifikasi bila kalimat tersebut memiliki kata penghubung sebab akibat seperti oleh karena itu, disebabkan oleh. Nah, berikutlah yang menandakan ciri kalimat atau paragraf tersebut merupakan kalimat sebab akibat. Jadi ingat dua kata, oleh karena itu dan disebabkan oleh. Sampai di sini adik-adik paham? Kalau paham, kita lanjutkan. Kalau tidak, kakak persilakan untuk ngomen agar konsep ini duduk dan kalian bisa tembus di Universitas Sumatera Utara. Nomor 2, karena terbukti menguntungkan, secara banyak perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya di perkebunan kelapa sawit seperti RCMA dari Inggris, Uniloyal dari AS, dan Sifev dari Belgia. Inti kalimat di atas adalah A. Berkebun kelapa sawit menguntungkan. B. Perusahaan asing menanamkan modalnya. C. Perusahaan asing mendapat keuntungan. D. Kelapa sawit laku keras di Inggris, AS, dan Belgia. E. Perkebunan kelapa sawit menarik modal asing. Nah, apa jawabannya guys? Jawaban yang tepat itu yang B. Perusahaan asing menanamkan modalnya. Penjelasannya,
Pada kalimat majemuk bertingkat, inti kalimat pasti berada pada induk kalimat. Inti kalimat biasanya memiliki kedudukan sebagai subjek dan predikat pada induk kalimat. Oleh karena itu, pada kalimat di atas, di mana anak kalimat karena terbukti menguntungkan, ya kita kutip 2 nanti, mendahului induk kalimat, maka inti kalimat terdapat pada sekarang banyak perusahaan asing berbondong-bondong menanamkan modalnya di perkebunan kelapa sawit dengan contoh RCMA dari Inggris dan lain-lainnya. Subjek pada kalimat tersebut adalah perusahaan asing, sedangkan predikatnya menanamkan. Oleh karena itu, kita simpulkan jawaban nomor 2 itu adalah yang B, perusahaan asing menanamkan modalnya. Nomor 3, di sini Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Tahun 1921 Hatta ke Belanda untuk melanjutkan studi. Dia belajar Handel Hogeschool di Amsterdam. Gelar doktor pun berhasil diperoleh, namun prestasi tersebut tidak dijadikan sombong. Ia terkenal dengan figur yang rendah hati. Filosofi padi, makin merunduk makin berisi, sangat dipahaminya. Kalimat analogi, nah berarti perumpamaan ini ya, yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Muhammad Hatta merupakan sosok yang disegani baik oleh sesama pejuang kemerdekaan maupun Belanda. B. Muhammad Hatta merupakan salah satu pahlawan yang dimiliki Indonesia. Yang C. Karakter Hatta yang rendah hati sama dengan filosofi padi, yaitu makin merunduk makin berisi. D. Pada masa sebelum kemerdekaan, Muhammad Hatta sudah aktif dalam dunia politik. Atau yang E. Muhammad Hatta menjalani studinya dengan sungguh-sungguh di Belanda, sehingga ia lulus dengan nilai terbaik. Penjelasannya sudah pasti yang C. Nah, sama seperti pengertian kata analogi. Konsep kalimat analogi memiliki konsep berpikir yang sama. Analogi memiliki pengertian sama atau mirip. Oleh karena itu, kalimat analogi yaitu kalimat yang mengandung konsep perbandingan yang sama atau mirip. Jadi, kita simpulkan jawabannya itu ada pada kalimat yang C. Karakter sifat Hatta dianalogikan mirip dengan sifat padi, yaitu semakin merunduk semakin berisi. Nomor 4, daging termasuk jenis makanan yang punya segi negatif dan positif. Daging mengandung protein dan zat besi yang penting untuk tubuh, tetapi lemaknya tinggi menjadi daging sebagai musuh nomor 1 bagi kesehatan. Karena itu, asupan daging dalam menu harian perlu dibatasi, maksimal sekali seminggu. Isi paragraf di atas adalah A. Segi negatif dan positif daging. B. Kandungan protein dan zat besi daging. C. Kandungan lemak dan daging yang cukup tinggi. D. Asupan daging cukup dikonsumsi sekali seminggu. Atau E. Pembatasan menu harian daging. Penjelasannya, nah jawabannya ini yang A, sisi negatif dan positif daging. Kenapa yang A? Isi paragraf dapat diidentifikasi dengan mencari ide atau gagasan pokok. Jadi kalau ditanya isi paragraf, yang kalian cari duluan adalah ide atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Pada umumnya, ide pokok dapat ditemui pada kalimat utama. Hal ini sesuai dengan konsep pengembangan paragraf di mana kalimat utama akan dijelaskan menjadi beberapa kalimat pendek. Bukan kalimat pendek, tapi kalimat penjelasan maksud kakak. Pada soal kalimat utama berada di awal. Nah, jadi kalimat utama pasti itu berada di awal kalimat, yaitu daging termasuk jenis makanan yang punya negatif dan positif. Makanya di sini isi paragrafnya kita putuskan jawabannya A karena kalimat utamanya sudah jelas daging mempunyai segi negatif dan positif.
Nomor 20 yaitu soal terakhir, adat yang mengharuskan pria membayar dan melunasi mas kawin tanpa disadari menempatkan perempuan Nabire Papua sebagai komoditas. Apalagi yang menentukan besar mas kawin bukan perempuan melainkan paman. Sejak awal posisi setara antara perempuan dan laki-laki dalam mas kawin tidak terjadi. Itulah yang menyebabkan perempuan Nabire rentan kekerasan dalam lingkungan domestik. Setelah berkeluarga, tugas perempuan kian berat. Selain melahirkan dan mengurus anak, mereka juga mengelola kebun. Di pedalaman, dengan mudah dijumpai seorang ibu seraya membopong anaknya di pundak, juga membawa tas rajut berisi ubi dan memanggul sekop dan kapak. Inti lagi nih guys, sama dengan yang di atas ya. Paragraf di atas adalah, kalau kalian menyerap ilmu dari nomor 4 ini bisa nih. A. Perempuan di Papua mempunyai tugas mengurus anak dan mencari makanan. B. Dalam mengurus rumah tangga, kedudukan perempuan Nabire berada di bawah laki-laki dan rentan terhadap kekerasan. C. Laki-laki di Nabire leluasa berbuat apa saja terhadap istri karena merasa sudah memberi mas kawin. D. Perempuan di Nabire mempunyai peran ganda sekalipun beban ganda. Yang E. Posisi setara antara laki-laki dan perempuan dalam Nabire sulit ditemukan. Jawabannya itu yang B guys. Kenapa kak yang B? Penjelasannya, isi paragraf dapat diidentifikasi dengan mencarikan ide pokok atau gagasan ya dari suatu bacaan selain melalui kalimat utama. Nah, kalau tadi contoh nomor 4 melalui kalimat utama dan ide pokok, dapat juga ditemui secara tersirat pada semua kalimat. Nah, kalau tadi udah jelas dia di atas di kalimat utama, kalau ini sekarang di contoh yang di semua kalimat. Pada soal, kalimat utama berada di awal, yaitu adat yang mengharuskan pria membayar dan melunasi mas kawin tanpa disadari menempatkan perempuan Nabire Papua sebagai komoditas. Nah, jadinya di sini jawaban yang tepat itu yang B. Dalam rumah tangga, kedudukan perempuan Nabire berada di bawah laki-laki dan rentan terhadap kekerasan. Nah, jadi di sini kenapa dia B? Karena pada soal kalimat utama berada di awal, mengharuskan pria membayar dan melunasi tanpa disadari menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki. Makanya jawabannya yang B. Oke, sekian dulu pembahasan soal TKPA Bahasa Indonesia Seleksi Mandiri Universitas Sumatera Utara. Kalau kakak ada salah-salah kata, kakak mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa ajak juga teman-teman kalian. Semoga bisa sama-sama lulus. Dan kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.